Apa itu dogma sentral biologi? Dogma sentral biologi adalah proses perubahan zen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan motor genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Selanjutnya, tahapan besar dalam dogma sentral biologi. Yang pertama ada replikasi, yang kedua ada transkripsi, dan yang ketiga ada translasi. Dalam tahap ini memungkinkan terjadinya suatu penyalinan materi genetik menjadi protein. Tahap replikasi. Pada replikasi terjadinya sebuah proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA memiliki struktur antiparalel. Ada beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replika DNA yaitu helikase, singlase dan DNA binding protein, primase, DNA polimerase, girase, dan ligase. Pada tahap awal, kompleks helikase primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal leading strand dan lagging strand. Namun, DNA merupakan struktur yang stabil sehingga memiliki kecenderungan untuk kembali ke struktur rantai ganda. Single strand DNA binding protein berperan untuk mencegah kedua rantai tunggal yang telah terpisah kembali menyatu. Selanjutnya, DNA polimerase tidak dapat mulai bekerja bila tidak ada daerah RNA yang dikenalinya. Daerah primer RNA ini akan dibuat oleh primase. Ketika primase telah memasang daerah primer yang dikenali DNA polimerase, maka DNA polimerase akan memulai sintesis DNA baru dengan arah 5-3. Karena DNA memiliki struktur antiparalel, maka pada rantai utama, pola sintesis rantai ganda akan berjalan. Dari arah 35, terjadi pada leading strand. Tidak seperti leading strand yang proses replikasi langsung dilakukan, pada lagging strand yang memiliki konformasi 5-3, DNA polimerase tidak dapat langsung bekerja karena akan menghasilkan struktur DNA yang paralel. Oleh karena itu, diperlukan fragmen Okazaki. Fragmen ini akan diletakkan oleh primase pada jarak beberapa basa di depan sehingga replikasi dapat dilakukan dengan arah 5-3. Hal ini akan terus berulang, sehingga replikasi DNA berjalan secara setahap demi setahap. Enzim ligase berperan untuk menyambungkan fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Selain itu, replikasi juga berperan dalam penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basa timin tinggi pada DNA yang digantikan oleh gugus basa urasil U. 3 tahapan utama transkripsi adalah penampilan RNA polimerase pada DNA inisiasi. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah, translasi merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom. Pada eukariot, proses ini terjadi di retikulum endoplasma, sedangkan pada prokariot proses ini terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak dapat ditranslasi adalah mRNA. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak pengucapan yang salah. Terima kasih.